Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah RPL mengenai perancangan sistem marketing bisnis properti yang berbasis web dengan metode pengembangan agile. Di sini untuk PT-nya kita PT-nya itu PT Jangkau Reality Indonesia. Kita masuk ke latar belakang. Di era masa kini, tren teknologi informasi sangat mendorong industri properti untuk mengadopsi platform digital. Nah, untuk PT Jangkau Reality Indonesia ini tertarik untuk mengembangkan sistem pemasaran yang berbasis web yang dinamis. Untuk metode pengembangan yang digunakan itu kita menggunakan metode agile yang dipilih untuk mengatasi tantangan perubahan yang cepat dan kompleksitas dan juga fleksibilitasnya dan juga fleksibilitas. Untuk kita masuk ke materi rumusan masalah. Yang pertama, langkah-langkah untuk digitalisasi sistem pemasaran properti di PT Jangkau Reality Indonesia. Dan juga pentingnya verifikasi data order pelanggan dalam bisnis properti. Yang ketiga, integrasi sistem verifikasi data order pelanggan dalam bisnis properti PT Jangkau Reality Indonesia dengan mempertimbangkan persyaratan teknis, keamanan, dan keterampilan data. Kita masuk ke metode pengembangan agile. Dalam konteks aplikasi web, penerapan metode agile ini memungkinkan pengiriman perangkat lunak secara bertahap dan terus-menerus, yang memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat dipenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dan prinsip-prinsip kunci dalam agile mencakup pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara teratur, kerjasama yang erat antara pelanggan dan pengembang, serta fokus pada peningkatan teknis dan desain yang baik. Jadi untuk metode pengembangan agile ini sangat tepat untuk PT Jangkau Reality ini ya. Ya, kita masuk ke jenis-jenis pengembangan agile. Extreme program, jenis-jenis pengembangan agile terbagi menjadi dua, yaitu extreme programming dan Scrum. Apa sih extreme programming? Extreme programming adalah metode pengembangan yang menekankan pada kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan. Nah, beberapa praktik kunci dalam extreme programming termasuk pengembangan berpasangan atau pair programming, lalu pengujian otomatis atau automated testing, dan juga integrasi berkelanjutan atau continuous integration, dan desain yang sederhana atau simple design. Nah, untuk Scrum, apa sih metode Scrum itu? Metode Scrum adalah pendekatan agile yang paling populer dan banyak digunakan. Dalam Scrum, pengembangan dilakukan dalam iterasi yang disebut sprint. Nah, yang biasanya berlangsung selama 1-4 minggu. Setiap sprint dimulai dengan perencanaan yang diikuti oleh pembangunan, pengujian, dan penyelesaian. Nah, tim Scrum itu sendiri terdiri dari 3 peran utama, yaitu ada Product Owner, dan Scrum Master, dan tim pengembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Setiadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang before after flowchart system. Di sini before after flowchart system ini berguna untuk apa ya? Jadi buat representasi bahwa sebelumnya sistem itu flow-nya seperti ini, dan sesudahnya atau flow chartnya ini dari usulan kita itu seperti ini gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dilihat untuk yang sebelah before itu cuma ada customer activity. Jadi sebelumnya di PT Jangkau Reality Indonesia ini hanya memiliki landing page ya yang bisa dan berfungsi untuk para customer ini melihat artikel, melihat project yang atau produk yang sedang dikembangkan, dan juga kontak sales, hanya sebatas saja. Dan kami sebagai peneliti untuk terkait mata kuliah PKS Sekolah Tengah, kami mengusulkan untuk sistem itu di-upgrade. Nah, kenapa? Karena dari PT Jangkau Reality sendiri ini mengusulkan
atau request. Kalau di sini tuh harus ada kayak approval data customer gitu sebelum mengajukan kredit rumah. Nah, jadi di sini kami membuat sistem baru atau produk baru, ada customer activity. Nah, dari notifikasi ini ada penambahan baru ya. Jadi bisa visit artikel page, masih bisa. Kemudian ada visit property project, kemudian untuk bisa lanjut ke choose property. Dari choose property ini bisa langsung ke dokumen kita, bisa untuk customer ini bisa memverifikasi dokumennya, submit verifikasi dokumen, baru dapat approval. Setelah kemudian dari customer activity ini juga si customer ini bisa kontak admin, artinya dia bisa komunikasi dengan admin. Nantinya admin ini bisa reply lewat email atau WA gitu. Nah, kita juga menambahkan satu page baru, satu aplikasi baru untuk admin activity. Di sini admin yang bisa mengatur semuanya. Admin bisa menambahkan artikel, bisa menambahkan project, bisa kontak admin juga via website yang khusus diakses untuk admin kayak gitu. Nah, dari sini admin bisa akses dashboard, dari dashboard bisa memanipulasi artikel, menambahkan, mengedit atau tampilan artikel ya. Kemudian project juga bisa dimanipulasi. Kemudian ada fitur notifikasi juga untuk admin, bisa langsung di web juga untuk pelayanan customer. Kemudian bisa mengkolek data customer verification. Jadi admin data yang disubmit oleh customer ini via landing page itu bakal langsung ke dashboard admin dan admin bisa langsung melakukan approval seperti ini. Jadi itu before after proses sistemnya. Flow yang ingin kita bangun atau yang ingin kita usulkan kepada PT Jangkau Royalty Indonesia. Yang lanjut di sini ada use case diagram. Kita masuk ke Unified model language ya, modeling language. Jadi di use case diagram ini garis besarnya ya, lebih ke garis besarnya ada atau ini hanya ada customer dan admin. Nah, dari si admin ini kita bisa lihat dia bisa mengakses use case, login, dashboard, approval customer data verification, property data manipulation, article data manipulation, customer care, serta logo. Untuk customer juga representasi dari ini ya, dari flowchart-nya ada customer data verification, melakukan submit dokumen, kemudian property view, article view, dan kontak admin yang dihubungkan dengan return serta extend sesuai dengan use case diagram yang tersedia yang kami buat. Kemudian lanjut ke activity diagram. Sebenarnya activity diagram ini nggak terlalu beda dengan flowchart ya. Kita juga mengambil flowchart atau flow yang kita usulkan ke PT Jangkau Royalty Indonesia ini sesuai dengan activity diagram yang kami buat seperti itu. Kemudian untuk sequence diagram, sebenarnya ini sequence belum kita expose ke activity atau use case ya, baru generalnya aja, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya agak ribet sih, seharusnya memang bisa kita modularkan lagi supaya lebih jelas juga bagaimana flow-nya dan aktivitasnya. Nah, di sini ada admin dan ada customer ya, dan ada beberapa entity juga, sama seperti use case dan activity kayak artikel property, wajib property, kontak admin, dokumen verify submission proses, approval dan lain-lain. Dan ini di sini dijelaskan di sequence diagram dalam bentuk sequence-nya. Nanti akan kita menggunakan. Lanjut untuk kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini objek yang akan kita buat. Ini juga merepresentasikan ke ILD-nya sekaligus tabel-tabel yang ada di database-nya. Dan kolom-kolom atau entity dalam tabel ini juga kita bakal implementasikan di kolom-kolom di setiap database-nya. Seperti order, ini ada kolom email, form, name, file, date, project, dan lain-lain. Dan di sini juga kita udah menyiapkan kurang lebih ini baru perencanaan metode-metode yang sejauhnya bakal kita gunakan nantinya seperti itu. Oke, untuk sepertinya cukup ya. Lagi saya akan memberikan penjelasan
UI dan UX-nya. Di sini ada about page yang ini mengenai company profile dari Rascom ID atau PT Jampo Realty. Kemudian ada home page atau page awal ketika user mengunjungi websitenya. Dan di sini ada artikel page yang nanti juga bisa diedit oleh admin. Di sini ada mengenai serba-serbi mengenai properti dan juga tentang perawatan rumah. Dan project page ini adalah project yang sedang dijalankan atau properti yang sedang dijual oleh Rascom. Nah, ini tentang kalau project page-nya bisa dilihat langsung kalau project detailnya. Kemudian sebenarnya ada kontak page jika user ingin menghubungi admin. Kemudian ada form upload data seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan ada upload data untuk request apakah ada approval kredit rumah. Kemudian sini ada detail artikel page jika user ingin membaca artikel secara utuh. Kemudian sini ada page login. Page login ini untuk admin, untuk masuk ke dashboard admin. Dan ini page login dan ini ada dashboard admin. Kemudian ada change password jika admin ingin mengubah passwordnya. Dan di sini ada master data project. Di sini kita hanya di sini ada table bisa ini untuk upload data project. Jadi misalkan mau ada project baru yang dijual atau rumah yang dijual bisa mengupdate di sini. Dan yang artikel juga sama, bedanya ini hanya yang ini artikel dan satu untuk project. Kemudian di sini ada dashboard approval data customer. Jika customer merequest untuk kredit, ini akan masuk ke dashboard approval data customer. Nah, ini untuk customer care messaging dan ini untuk dashboard ketika calon customer itu mengirimkan pesan atau pertanyaan di kontak page tadi. Dan di sini ada additional komponen UI ketika pop up ataupun notifikasi ketika di dashboard. Dan terakhir untuk kesimpulan dan saran, PT Jampo Realty Indonesia ingin memanfaatkan teknologi yang sedang pesatnya. Kemudian kami sebagai mahasiswa UPAM semester 6 melakukan pengembangan sistem marketing bisnis properti berbasis web dengan metode pengembangan agile untuk responsibilitas dan fleksibilitas pengiriman nilai bisnis yang lebih cepat. Fitur tambahan yang kami tambahkan ke dalam website Rascom ini adalah kontak page dan fitur approval data, sehingga fitur baru di Rascom ini diharapkan bisa mengatasi masalah yang ada di PT Jampo Realty Indonesia sehingga meningkatkan penjualan dan kepercayaan customer kepada Rascom ini. Itu yang kami sampaikan mengenai rekayasa perangkat lunak dan perancangan sistem marketing bisnis properti berbasis web dengan metode pengembangan agile di PT Jampo Realty Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.